Kalau tinggi Anda lebih tinggi, ya, maaf ya, kalau postur Anda jauh lebih tinggi dari yang lain, maka kepala Anda, wajah Anda akan lebih terlihat oleh orang lain. Begitu juga tingkat kesolehan Anda. Begitu baik, begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajah Anda akan paling depan. Masya Allah. Bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Pada podcast kali ini, alhamdulillah kita kedatangan narasumber sekaligus incumbent dari Partai PKS, yaitu Insinyur Haji Dede Salahuddin. Insya Allah nanti kita ngobrol bersama beliau, kupas tuntas tentang pencalonan kembali beliau. Kita sapa di depan saya Pak Haji Dede Salahuddin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat, berkat doa tiap. Alhamdulillah, syukran. Mudah-mudahan Pak Haji orang senantiasa kita diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur dan sebagainya. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin. Alhamdulillah. Pak Haji, sebelum lanjut, alangkah baiknya Pak Haji, walaupun Pak Haji sudah dikenal, tapi di pos kali ini Pak Haji untuk mengutarakan dulu identitas Pak Haji. Baik, terima kasih Kang. Nama saya Dede Salahuddin, tempat tanggal lahir Garut 28 Desember 1969, alamat di Komplek Pondok Pesantren Al-Huda Cihanja, Desa Caringin, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut. Istri Hajah Tirjiana Marulita, anak Maulana Rizki. Anak satu Pak Haji? Satu. Luar biasa, Masya Allah. Nggak nama lagi Pak Haji? Cukup Pak. Ya, pada dasarnya ini yang diberikan oleh Allah sajalah seperti itu. Alhamdulillah. Siap Pak Haji. Mensyukuri. Alhamdulillah. Oke, Pak Haji. Pak Haji kan sekarang incumbent ya Pak Haji ya. Nah, kita akan coba nih ngobrol visi misi Pak Haji. Baik. Karena Pak Haji sekarang incumbent, visi misi Pak Haji itu apakah sama dengan tahun yang kemarin atau ada perubahan? Silakan Pak Haji. Terima kasih Kang. Mengenai misi-visi sama seperti tahun 2019. Saya mengadopsi dari pemerintah daerah Kabupaten Garut yang dipunggawai oleh Bapak Haji Rudi dan Dr. Helmi, yaitu bertakwa, maju dan sejahtera. Oleh sebab itu, saya pun ketika maju menjadi anggota dewan di tahun 2019 hampir sama mengusung apa yang menjadi keinginan pemerintah Kabupaten Garut. Bertakwa, maju dan sejahtera. Bertakwa. Dalam arti mari kita bertakwa lebih dulu, perkara maju dan sejahtera itu yang akan dikerjakan oleh Allah. Luar biasa, Masya Allah. Bertakwa, maju dan sejahtera. Kalau selama ini yang Pak Haji gulirkan nih, karena kan Pak Haji sudah incumbent nih, banyak sekali program-program. Boleh diceritakan dong Pak Haji apa yang sudah di program-program Pak Haji sudah digulirkan? Baik, sesuai misi-misi tadi ya. Oke. Ketika kita bicara bertakwa, maka saya salah satunya adalah sebagai koordinator Subuh Akbar di wilayah Garut Timur. Nah, kemudian kita bantu beberapa pembangunan masjid. Ya, baik dari lembaga non pemerintah ataupun melalui aspirasi dewan yang saya miliki selama 4 tahun untuk masjid, madrasah, atau sarana-sarana ibadah, pendidikan agama. Dan kemudian juga di satu sisi karena saya berangkat dari orang gunung gitu ya, jadi saya itu di Kecamatan Karangtengah, Kampung Cihanja ini daerah pegunungan, dan itu sangat jauh dari perhatian pemerintah karena memang yang agak sulit jangkauannya, sehingga saya punya keinginan untuk membangun infrastruktur, baik itu jalan lingkungan maupun jalan untuk usaha tani. Nah, jadi baik itu TPT-nya, kemudian juga infrastruktur yang perlu kita bangun melalui jalan, sehingga masyarakat
bisa melakukan aktivitas tidak hanya dengan berjalan kaki sekarang, tapi juga bisa bersepeda, naik motor dan juga berkendara dengan mobil. Oke. Pak Haji, bukan untuk sombong mungkin ya Pak Haji. Siap. Coba secara implisitnya, realnya itu Pak Haji membangun di mana Pak Haji? Ya tentunya karena Karangtengah itu saya berangkat dari putra daerah di sana, otomatis saya paling mendahulukan lah kan begitu ya. Karena perolehan suaranya juga kan paling banyak di Kecamatan Karangtengah, karena sesuai amanat undang-undang. Iya. Kemudian ketika kita disumpah kan untuk menampung aspirasi kan begitu ya, masyarakat tidak dapilnya kan seperti itu. Betul. Nah saya ditugasi oleh partai ketika kita jadi pejabat publik, apa itu anggota dewan ataupun kepala daerah, maka di mana ada suara ya untuk memilih kita, maka itu harus diperhatikan lebih dulu. Demikian. Oh gitu ya. Jadi waktu itu Pak Haji di dapil berapa Pak Haji? Waktu itu masih dapil 1 Pak. Dapil 1 meliputi mana saja Pak Haji? Ada 8 kecamatan. 8 kecamatan? Yaitu Karangtengah, Sekawening, Pangatikan, Wanaraja, Sucinaraja, Karangpawitan, Garut Kota dan Cilawu waktu itu. Oh Cilawu masih dapil 1. Kalau sekarang Pak Haji di dapil 3 ya? Sekarang di dapil 3 kita. Berapa kecamatan Pak Haji? Sekarang 7 kecamatan. Oh lebih sedikit ya? Lebih sedikit, berkurang 1 kecamatan. Semua sama, hanya Cilawu saja yang. Oh Cilawu, jadi Cilawu masuk ke dapil 4. Oh betul ya. Pak Haji, selain daripada aspirasi yang Pak Haji sudah gelontorkan atau jalankan sama Pak Haji sesuai dengan amanat undang-undang ya, apakah Pak Haji sekarang ada improvisasi dalam pencalonan sekarang kembali dalam hal program Pak Haji? Baik, begini Kang, Garut ini merupakan daerah yang sangat banyak potensinya, baik itu potensi alam maupun sumber daya manusia. Bahkan ada pepatah mengatakan ketika Allah menciptakan bumi ini, untuk Jawa Barat khususnya Garut, itu Allah sedang tersenyum Pak. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi? Garut ini penuh dengan sumber kekayaan dan juga sumber wisata yang begitu banyak. Semua ada di Garut. Semua ada di Garut ya. Destinasi-destinasi wisata itu semua ada di Garut. Masya Allah. Laut, ya termasuk pantainya. Ya. Pegunungan apalagi. Kemudian situ. Danau, air terjun, air panas, sumber air panas, dan itu semua dimiliki oleh Garut, yang tidak dimiliki oleh kabupaten kota atau provinsi yang lain. Nah oleh sebab itu ini sebuah kewenangan ataupun sebuah cita-cita saya untuk mengupgrade Garut ini menjadi kabupaten kota yang betul-betul bisa mensejahterakan dan memanusiakan rakyatnya, masyarakatnya seperti itu. Karena kita tahu dari sekarang bahwa PAD kita sangat jauh dengan kebutuhan APBD kita. Kurang lebih hanya 10% kita bisa memenuhi APBD-nya ya. Berarti apa? Garut adalah kabupaten yang belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Seperti itu Pak. Kalau dikaitkan dengan pemekaran, setuju nggak Pak Haji? Saya sangat setuju. Setuju sekali Pak, kan begitu. Karena kenapa? Dengan pemekaran ini maka konsentrasi pembangunan itu akan lebih fokus. Satu, ya kan? Karena kenapa? Dengan jarak yang begitu luas, ya pemerintah Kabupaten Garut ini memang sangat sulit untuk membangun secara keseluruhan. Jadi ada wilayah Garut Utara, ada wilayah Garut Selatan, ada juga daerah perkotaan. Nah jadi tangan, kaki, pikiran, dan juga anggaran sangat terbatas dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Garut. Dan solusinya adalah yaitu dengan pemekaran. Nah jadi karena sekarang memang pemekaran itu untuk Kabupaten Garut Utara dan Selatan itu sudah sampai di Presiden. Di Presiden, tinggal dibuka saja moratoriumnya seperti. Mudah-mudahan nanti moratorium segera dicabut ya. Iya, kemarin saya juga sudah menghadirkan Pak Haji Holil sebagai ketumnya ya. Begitu. Betul. Ya. Ya mudah-mudahan Pak Haji nih, saya juga nanya kembali. Apa yang Pak Haji lakukan selama menjadi anggota dewan?
kan Pak Haji suka ke kampung-kampung, ya kan? Karena kalau sudah jadi anggota dewan itu milik masyarakat Garut. Betul. Adakah kendala yang Pak Haji rasakan? Geografi ya Pak. Yang pasti geografi Garut ini sangat dikelilingi oleh pegunungan. Betul. Ya kan? Jadi kita untuk menuju satu kampung ke kampung yang lain itu pasti harus naik gunung, turun gunung kan seperti itu. Nah sementara anggaran kita sangat terbatas untuk membangun infrastruktur. Jadi kalau daerah ini dibangun utara, maka tengah dan selatan itu agak terkendala. Untuk bangun selatan kita juga demikian. Apalagi dari sisi anggaran juga paradigma pemikiran masyarakat juga masih belum terbuka terhadap pembangunan. Kadang-kala gitu ya. Ketika saya ngobrol dengan Pak Bupati ataupun Wakil Bupati, ya masyarakat itu masih ada hal yang sifatnya ya maaf lah, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Oh jalan ini sudah dari dulu tidak boleh dibongkar dan lain sebagainya. Masih ada hal yang mistis lah, tapi itu kan sebenarnya bisa kita ambil solusinya ya. Makanya selain kearifan lokal juga kita harus kembangkan kan seperti itu selain pembangunan itu sendiri tentunya. Pembangunan sekarang kalau dari penyerapan anggaran berapa persen Pak? Alhamdulillah Pak, kalau mengenai penyerapan ini saya rasa pemerintahan Pak Rudi dan Pak Dr. Helmi ini selama 10 tahun ini untuk pembangunan infrastruktur ya kan, itu merupakan hal yang sangat-sangat perlu kita berikan apresiasi. Luar biasa. Ya, jalan hampir bukan hanya setiap kecamatan, setiap desa ya, tapi setiap kampung per kampung itu bisa tembus akses jalan seperti itu. Dan kemudian destinasi wisatanya juga dikembangkan terus oleh Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati. Apalagi kita eksplor untuk kondisi alam ya di daerah Garut Selatan yang begitu, kalau saya analogikan seperti wanita yang cantik gitu ya, berkulit putih, kan begitu jangkung, hidung bangir seperti itu lah kurang lebih untuk suasana alam yang ada di Kabupaten Garut Selatan. Maaf, di Garut Selatan. Garut Selatan ya, Garut Selatan. Belum jadi kabupaten. Belum. Mudah-mudahan. Tapi bukan tidak mungkin Garut Timur juga yang memiliki dengan Talaga Bodasnya kan seperti Garut Garut Utara juga demikian, yang akhirnya kita dengan undang-undang terbaru tentang RT RW ya nomor 6 tahun 2019, yang akhirnya Garut Utara itu merupakan daerah untuk industri seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk regulasi nih Pak Haji, regulasi yang sekarang Pak Haji sebagai incumbent, menurut Pak Haji apakah regulasi-regulasi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Garut apa sudah sesuai Pak Haji? Tentang IPM ya. Baik. Pada intinya Pak, setiap kita melakukan RAPBD itu mengacu kepada IPM itu sendiri. Ya. Dan itu dilakukan Pak dari tahun ke tahun. Dan saya rasa memang IPM kita ada naik turun lah Pak. Karena memang disesuaikan dengan tahun sekarang. Apakah dari 5 tahun sekarang IPM-nya naik atau turun? Oh naik Pak. Naik ya. Alhamdulillah. Perkisaran berapa ya Pak Haji kalau Pak Haji tahu nih? Saya belum lihat lagi ya terakhir ini itu. Namun ada kenaikan lah. Kalaupun ada berita-berita bahwa Garut terjadi kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya, itu mungkin masih ada, tapi untuk beberapa daerah saja. Tapi secara umum, at least pembangunan di Kabupaten Garut ini sudah saya rasa menuju ke arah yang jauh lebih baik. Oke. Dan pembangunan itu bukan hanya infrastruktur ya Pak ya, juga dengan pembangunan masjid, sarana ibadah, kemudian juga sarana olahraga, di mana kita punya Sorci Atel, sekarang punya stadion RAA Adi Wijaya, stadion itu sudah cukup mumpuni, ya representatif untuk kegiatan-kegiatan tingkat nasional bisa dilaksanakan di Kabupaten Garut. Oke. Terkait dengan aktivitas Pak Haji ya sebagai incumbent juga, kalau saya lihat di rekam jejaknya Pak Haji itu luar biasa banyak kegiatan-kegiatan yang diekspos. Salah satunya saya tadi nyambung ke pertanyaan Pak Haji obrolan yang barusan tentang sepak bola. Itu menurut Pak Haji, apakah saya di luar mungkin agak sedikit ke pinggir ya, untuk persepak bolaan di Garut ini gimana Pak Haji? Menurut Pak Haji, karena Pak Haji lihatnya ada Pak Haji nih atas itu. Gimana Pak Haji?
Baik, memang terlihat akhir-akhir ini presentasi kegiatan saya banyak di bidang olahraga. Betul, betul. Yang pertama memang hobi. Oh, hobi ya. Ya, yang kedua adalah saya sebagai wakil rakyat menampung aspirasi masyarakat. Karena ternyata Garut ini merupakan candra di muka sepak bola nasional, Pak. Oh. Karena masyarakat Garut sudah memberikan kontribusinya pemain-pemainnya itu untuk kabupaten lain dan juga provinsi Jawa Barat bahkan tingkat nasional. Bahkan tingkat nasional ya. Kita kenal Adeng Hudaya, Betul. Uut Kuswendi, Betul. Nyang, Nyang. ya kan. Yang terakhir ini Yandi Sopian, ya kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Banyak Pak pemain-pemain Garut. Bahkan terakhir ini ada Petrul, kiper di Persib kan seperti itu. Oh iya. Dan kemudian ada apa namanya yang dari Malangbong itu, ya kan, yang sekarang main di Persebaya. Main di Persebaya, betul. Masih banyak sebenarnya pemain anak-anak Garut yang bermain di Liga 2 dan Liga 3 kan seperti itu. Nah saya rasa kalau saja ini sepak bola dikembangkan secara profesional, ya kan, dan juga secara apa namanya industri, maka tidak menutup kemungkinan gitu Garut bisa menjadi klub yang ditakuti bukan hanya di Jawa Barat, tapi saya rasa kita bisa berkompetisi. Minimal bisa bersaing dengan Persib Bandung. Ya, dengan Liga 1 bisa saja Pak. Kenapa tidak kan seperti itu? Karena saya lihat Pak Bupati kemarin juga alhamdulillah, terima kasih Pak Rudi juga Pak Dr. Helmi yang telah membangun SOR Ciater ini dengan lapangan sepak bola. Ini kan membangkitkan semangat anak-anak untuk bermain sepak bola lebih profesional. Betul. Kan seperti itu. Nah kita arahkan ke sana karena sesuai Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Di sini ada 13 kementerian dan kepala daerah, Pak. Jadi sebenarnya itu kita berhak untuk meminta ya pembangunan stadion yang apa namanya bagus gitu ya untuk meningkatkan kualitas pemain lokal seperti itu. Dan di situ ada 13 kementerian dan tambah kepala daerah. Jadi bupati itu bertanggung jawab Pak terhadap perkembangan sepak bola di Kabupaten Garut. Ya. Karena kenapa? Ketika bicara sepak bola dan itu ada di dalamnya industri sepak bola, maka berbagai kementerian akan terlibat. Kenapa? PUPR pembangunannya. Kalau kita berlaga di Liga 2 ataupun Liga 3 Persigar ini, maka ada pertandingan home dan away. Ketika bicara home dan away, maka ada tim-tim juga yang bertanding, bukan hanya kita bertanding ke daerah lain, ke provinsi lain, tapi tim-tim lain juga bertanding ke Garut. Datang Pak dengan tim dan supporternya. Dan ketika tim dan supporternya ini datang, maka akan meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Contoh perhotelan, rumah makan, restoran, ya kan. Kemudian tentunya pedagang-pedagang kecil juga ya. Pedagang kecil UMKM akan makin terlihat dengan apa namanya jaket kulitnya kita dikenal, kemudian dengan kerupuk dorok-doroknya, dodolnya, betul. Jadi home industri itu akan geliat dan ini akan membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut. Luar biasa. Mudah-mudahan Garut ini semakin maju ya. Amin. Dari berbagai bidang ya, Pak Haji. Tentunya gitu kan. Amin. Nah kembali lagi saya ke topik Pak Haji. Tentang pencalonan Pak Haji. Apa yang saya garis bawahi lagi? Improvisasi dari program apa yang Pak Haji akan lakukan secara real nanti kalau Pak Haji terpilih kembali? Apakah melanjutkan atau ada hal yang baru? Ya. Minta realnya Pak Haji apa gitu? Di bidang apa? Baik, terima kasih. Yang realnya pasti kita akan melanjutkan Pak. Karena Garut ini merupakan geografinya yang agak labil ya. Jadi banyak suka terjadi longsor. Ya kan? Nah mau tidak mau hutan ini harus dijaga dan juga pembangunan infrastruktur juga harus dipertahankan. Karena kan tidak mungkin sekali dibangun selesai. Betul. Kan gitu ya. Tapi ada daya ketahanan pembangunan itu sendiri. Nah oleh sebab itu harus dilanjutkan pembangunan. Tidak boleh kampung menuju kampung yang lain itu dengan areal yang becek dan sulit untuk dijangkau. Sehingga kenapa? Pertanian bisa jauh lebih hidup. Dengan jauh lebih hidup maka karena transportasinya yang jauh lebih murah dengan daya angkutnya ini. Nah itu kan meningkatkan ekonomi rakyat dari pertanian. Nah itu deh yang pembangunan infrastruktur dilanjutkan. Nah yang kedua adalah ekonomi. Ya kan tidak dipungkiri bahwa banyak UMKM di Garut begitu banyak.
seperti dari batik Garutan yang hampir mati suri. Kenapa? Betul. Pemerintah tidak membuatkan perda ataupun DPR membuatkan perda, kemudian perda ini diperkuat dengan perbu untuk membuat setiap hari seminggu, dalam satu hari itu dalam seminggu kita harus memakai batik Garutan. Batik Garutan. Sehingga UMKM ya, masyarakat pengrajin batik ini akan jauh lebih hidupkan seperti itu. Dan destinasi wisata Pak harus diperluas dan diperkuat jaringannya. Karena kenapa? Karena tadi dengan geografi Garut yang begitu dipenuhi dengan pegunungan, maka untuk menjangkau tujuan-tujuan destinasi wisata ini sangat sulit. Nah, betul. Itu keluhannya Pak dari beberapa kawan yang dari Jakarta ataupun dari kota lain, jalannya agak pas, nah itu harus diperbesar kan seperti itu. Terus kemudian juga kita bangun tempat-tempat wisata itu representatif lah, nyaman, enak. Jadi bukan hanya indah, tapi ketika kita datang kita betah. Betul. Para wisatawan itu demikian. Oke, saya menyambung dari Pak Haji nih tentang infrastruktur. Saya juga mengalami keluhan nih Pak Haji nih, ketika saya berdatang ke Talaga Bodas. Itu sebelum kemarin dicor, ternyata kan itu kan destinasi wisata yang menurut saya mumpuni lah. Artinya tidak semua daerah mempunyai air panas, Pak Haji. Air belerang itu kan. Tapi infrastruktur ke sana itu kenapa masih belum diperhatikan Pak Haji? Siap. Bagaimana itu Pak Haji menurut Pak Haji nih? Kan Pak Haji di dapil pemilihan itu Pak Haji. Ya betul. Jadi begini Kang, sesuai Permendagri nomor 33 tahun 2019, bahwa yang disebut pemerintah Kabupaten Garut adalah sebanyak 52 orang. Siapa itu? Bupati, wakil bupati, dan 50 anggota dewan. Itu sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Jadi tidak ada hak prerogatif bupati ya untuk membangun tol atau usulan-usulan yang dari politis saja dari dewan, tidak. Jadi 52 orang ini menggodok. Nah oleh sebab itu Pak, ketika PAD dan anggarannya sangat anjlok, maka kita memohon kan gitu bantuan dari provinsi kan juga dengan transfer DAU dan DAK dari pusat. Nah kadang kan pusat sama provinsi juga kan melihat keseriusan kita di dalam RAPBD ya kan, dalam rencana pembangunan pemerintah daerah. Betul. Nah jadi apa Pak? Nah kita kan masih tergantung dengan suplaian anggaran dahulu ya. Nah kemudian Pak tidak bisa kita membangun secara keseluruhan. Ya kan, ini dibangun yang pasti ini enggak. Itu yang dibangun utara, selatan akan. Selatan bagaimana? Ya. Nah jadi dengan keterbatasan APBD kita ini, yang mudah-mudahan ke depan ini kita memiliki spirit yang sama, kan gitu ya. 50 anggota dewan dengan bupati dan wakil bupati. Mana dulu nih yang harus diprioritaskan? Gitu. Sekarang begini, misalnya bupati dan wakil bupati juga 50 anggota dewan, wah kesana kesini. Saya wakil saya misalkan tadinya Talaga Bodas, kenapa? Ya kalau hanya 1-2 dewan Pak, berapa sih juga anggaran yang bisa diserap oleh daerahnya kan seperti itu. Betul. Nah makanya nanti kita ada prioritas. Karena karena di sana ada area wisata yang kita bisa kembangkan sehingga bisa mendatangkan devisa ya. Devisa betul. Ya, kan karena banyaknya para pengunjung yang hadir, para wisatawan, baik wisatawan lokal ya kan, antar kabupaten, nasional, dan juga biasa saja dari turis-turis asing juga datang ke Kabupaten Garut. Sebenarnya untuk keindahan saya rasa Kabupaten Garut itu luar biasa. Nggak kalah indah dengan misalkan wisata-wisata di kabupaten lain atau di provinsi lain, dengan Bali pun sebenarnya. Nah tinggal masyarakatnya saja apakah sadar tentang wisata, terus pemerintahnya juga memiliki semangat yang sama. Pemerintah di sini tadi yang saya bilang 52 orang. 52 orang. Karena itu di sana itu yang menjalankan roda pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Demikian. Yang mudah-mudahan nanti ke depan tempat-tempat wisata ya, terutama saya juga kan kebetulan YouTube-nya saya itu berwisata. Siap. Nah, ada beberapa titik, ada beberapa wisata yang masih akses jalannya kurang baik. Salah satunya adalah yang tadi saya bilang Talaga Bodas. Mudah-mudahan nanti Bapak jadi lagi sebagai anggota dewan, bisa dipertimbangkan ya, kembali diperbaiki sampai ujung Pak. Sekarang terakhir Pak nih. Baik. Kalau saya pernah dengar nih barusan
Kalau Bapak ingin menjadi sebagai konsultan politik bagi yang baru, Ya. gimana nih maksudnya Pak? Ya, karena ini sangat apa namanya ya, sangat menolak pertanyaan ini karena begini Pak, saya mengacu kepada hadis Nabi yang berbunyi begini, likulli sain manziyah. Masya Allah. Setiap sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Ada kelebihan. Kita tamsil, termasuk manusia. Betul. Kalau manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Jadi ada manusia itu terlahirkan untuk mengabdi kepada masyarakat, Pak. Kan begitu. Kemudian dia mencurahkan ilmunya, wawasannya, hartanya untuk membantu orang lain, kan begitu. Jadi ada hadis Nabi juga, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Luar biasa. Nah, ketika dia jadi anggota manusia biasa, tidak memiliki jabatan dan kedudukan, hanya dia sebagai batas kemampuan dia, mungkin kemanfaatan dia bisa hanya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Betul. Untuk 1 RT, 2 RT, 3 RT. Mungkin hanya untuk 1 kampung, mungkin hanya untuk 1 desa. Tapi ketika dia menjadi pejabat publik, betul, yang kewenangannya di dalam hal anggaran dan program, maka itu akan jauh lebih banyak, Pak. Betul. Kemanfaatannya bukan hanya untuk maaf ya kanan kiri depan belakang tetangganya, tapi sekabupaten Garut Pak, ketika dia jadi anggota dewan. Nah, hanya tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi anggota dewan. Masya Allah. Dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, ya kan? Dan saya harap itu bisa mencetak wakil-wakil rakyat yang mumpuni, bukan hanya mengajar untuk kepentingan jabatan dan kedudukannya, itu kepentingan pribadi dan kelompok dan golongan. Betul. Kan begitu. Nah, kenapa saya bilang konsultan politik? Supaya orang untuk jadi anggota DPD Kabupaten Garut itu punya kos yang sangat murah, Pak. Kos yang sangat murah? Harus punya kos yang sangat murah. Ketika kos ini murah, maka diri kita tereksplor, Pak. Jadi kita nggak memikirkan lagi hal yang sifatnya non teknis, tapi bagaimana apapun yang kita miliki kemampuan untuk membantu orang lain dan membangun Kabupaten Garut yang kita cinta ini menjadi lebih baik dan bermartabat seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau kita tadi kos politik kita sudah mahal, ya, nantinya bagaimana? Nah, nantinya bagaimana? Berapa sih gaji dewan? Betul. Berapa sih tunjangannya? Sangat tidak sebanding, Pak. Kalau sangat kita tidak sebanding. Ya, sekarang kan untuk jadi anggota dewan, maaf lah ya, kalau kita mau buka-bukaan ya, berapa nih? Artinya anggaran berapa? Ada yang 1 miliar sudah jadi, bahkan ada juga yang 500 juta jadi, tapi rata-rata antara 1 sampai 2 M, Pak. Ini kan sangat besar. Betul. Banyak orang yang mampu di dalam segi pemikirannya yang begitu kuat, visioner untuk membangun Kabupaten Garut ini. Pemikiran brilian ya? Ya, dengan wawasan dia, dengan keilmuan dia, dengan jaringan dia. Tapi dari segi materi dia tidak kurang, akhirnya banyak. Yang akhirnya putra-putra terbaik di Garut ini tersingkirkan atau tidak jadi. Ya, ada di sisi yang lain, Pak, bukan di sisi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sesungguhnya. Demikian, Pak. Itu bisa nanti, Pak? Bisa. Bisa. Loh, saya boleh dites. Mohon maaf saya memang Pitwin Garut, Pak. Saya asli dari Karangtengah. Bapak saya dari Karangtengah, ibu saya dari Karangtengah, dulu masuk Kawening. Asli, Pak, dan itu orang tua saya masih ada keluarga Ketalian. Ya. Dan kebenaran saya lahir di Garut, Pak. Lahir di Garut. Ketika lahir di Garut, cuman dibawa lagi langsung ke Jakarta. Apa yang terjadi selama pendidikan saya, pekerjaan saya itu ada di Jakarta. Dan saya baru kembali ke Garut itu 2018. 2018, setahun sebelum perjalanan. Iya, sebelum perjalanan. Jadi secara logika, orang yang paling bodoh itu saya, Pak. Karena kenapa? Tidak punya basis suara tapi calonkan gitu. Tapi luar biasa, ada teknik. Tapi selain triknya, kita mengeluarkan trik, teknik, ya kan, visi-visi kita, jangan lupa kita beriktimat, bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kerajaan ini yang sesungguhnya. Seperti ketika kita meminta kepada beliau, dia bilang, ya udah kamu saya kasih, kenapa enggak? Kan seperti itu. Nah, itu yang saya bilang konsultan politik. Eksplor diri kita, terus tingkat kesolehan kita jauh lebih tinggi, Pak, dibandingkan yang lain. Percayalah. Kalau tinggi Anda lebih tinggi, ya, maaf ya, kalau postur Anda jauh lebih tinggi dari yang lain, maka kepala Anda, wajah Anda akan lebih terlihat oleh orang lain. Begitu juga tingkat kesolehan Anda. Begitu baik, begitu kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajah Anda akan paling depan terlihat bersinar. Ada yang 5 watt, ada yang 15 watt, kan begitu. Mungkin kalau matahari aja kalah dengan Rasulullah ya, wajahnya kan seperti itu pancaran. Kalau kita
cukup 5 watt saja sudah bersyukur gitu. Untuk poek-poek minimal kita jalan tidak kekusruk lah kan begitu. Tidak tersandung seperti itu. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti sebagai konsultan politiknya bisa nanti siapapun yang mau para politik yang baru nanti bisa konsultasi ke Pak Haji Dede Salahuddin. Ya. Terakhir Pak, ini yang paling terakhir. Siap. Statement Bapak dalam pemilihan legislatif kali ini. Pemilihannya silakan Bapak mau kampanye kan, Bapak sendiri silakan. Di tanggal 14. Ya, di tanggal 14 Februari 2024 nanti itu merupakan sarana untuk kita mengharapkan sesuatu yang terbaik kontribusi ini pemerintah kepada masyarakat. Nah, oleh sebab itu manfaatkanlah tanggal 14 Februari 2024 ini untuk kita menjadi pemilih yang cerdas dan rasional. Sehingga kita bisa mengantarkan wakil-wakil rakyat yang pintar, cerdas, soleh, energik, tanpa pandang bulu untuk membangun Kabupaten Garut yang jauh lebih baik, jauh lebih maju, sejahtera dan berkeadilan. Demikian. Oke, terima kasih sahabat. Saya akan tutup dengan sepetik dari Pak Haji barusan. Berpolitik dengan rasional baik akan menghasilkan output pun yang baik. Ketika inputnya akan baik, maka output pun akan lebih baik. Berpolitik penting dalam kehidupan dan jangan di tanggal 14 golput karena semua ada di tangan Anda. Saya bertugas Dedang Sugiarto dan di depan saya adalah narasumber Pak Haji Dede Salahuddin. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada